yang memang betul-betul merugikan negara. Contoh seperti gratifikasi Bobi dan Kaisang, Blok Medan Bobi, tambang timah. Lagian ini ya tentang Fufu Fafa juga belum kelar, judul juga belum kelar. Terus soal Raffi Ahmad yang menjadi mesin pencuci uang juga. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus Jokowi dan keluarganya yang saat ini sedang mulai dibongkar satu persatu. Bahkan beberapa asetnya di Jakarta itu disita oleh Kejagung. Oke, biar lebih jelasnya lagi akan saya bacakan dari situs resmi seperti biasa ya, dari media resmi seputar kasus-kasus Jokowi dan keluarganya. Nah, ini mulai dari soal mobil SMK terhadap PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat meletakkan sita jaminan agar tergugat memenuhi prestasinya apabila gugatan dikabulkan. Jelasnya, menurut Sigit, Aufa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan SMK sebagai mobil nasional saat menjabat. Jadi Pak Jokowi itu waktu masih menjabat itu kan mempromosikan mobil SMK itu menjadi kendaraan nasional. Oleh karena itu banyak warga yang berharap, terutama saat ini yang menggugat itu kan warga Solo sendiri, bisa dikatakan tetangganya Jokowi sendiri itu menggugat dengan tuntutan 300 juta rupiah. Ini adalah gugatan Wans Prestasi. Dasarnya adalah penggugat merasa dirugikan atas janji dari tergugat satu, yaitu Bapak Jokowi, karena telah memprogramkan mobil SMK sebagai brand mobil nasional, kata Sigit. Jadi begitu ya, penggugat itu mengatakan seperti itu. Bisa dikatakan dibohongi, menggugat karena dibohongi, itu seperti itu, sudah sangat jelas. Dia menjelaskan Jokowi beberapa kali mempromosikan mobil SMK dari saat Jokowi menjabat wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga awal menjabat presiden. Namun hingga saat ini produksi massal mobil SMK tidak pernah terrealisasi. Jadi memang ya, dari mulai Pak Jokowi menjadi wali kota itu banyak janji-janji politik yang hubungannya untuk mensejahterakan rakyat, tetapi sampai saat ini, sampai beliau menjadi gubernur Jakarta satu periode, menjadi presiden 2 periode, hingga saat ini tuh belum ada yang terrealisasi. Mungkin kalau masalah program-program yang tidak dijanjikan justru itu yang dikerjakan. Contoh salah satunya melanggar konstitusi, itu kan tidak pernah dijanjikan sebelumnya, tetapi kan itu dikerjakan atau dilanggar. Jadi kinerja Jokowi saat ini selama 10 tahun, program-program yang memang direncanakan itu hanya beberapa persen saja yang dikerjakan, selebihnya tidak ada yang terrealisasi. Nah, jadwal sidangnya itu nanti tanggal, jadi jadwal sidangnya antara tanggal 24 bulan ini, jadwal sidang pertama gugatan Jokowi. Oke, saya lanjutkan ya. Kondisi tersebut menurutnya membuat Aufa yang ingin membuka usaha rental mobil pickup dan ingin membeli mobil SMK jenis Bima sebagai armadanya tidak bisa merealisasikan niatnya. Dia menjelaskan Aufa bahkan sempat mendatangi pabrik SMK di Boyolali pada tahun 2021, namun hingga saat ini Aufa belum bisa memiliki mobil SMK, sementara belum ada transaksi pembelian, tapi sudah menabung sejak lama. Sudah survei di Boyolali di pabrik SMK, ketemu dengan marketingnya, ngobrol juga, mau beli tidak ada, ucapnya. Kita sama sekali belum bayar DP, tapi kita sudah survei pabrik atau gudangnya, ketemu pihak marketingnya, tapi belum melakukan transaksi apapun. Tapi sudah kedung berharap, jadi kecewa, sambungnya. Kalau soal mobil SMK, kalau menurut saya ya, ini bukan salah Jokowi, karena Jokowi itu kan pada waktu masih menjabat itu hanya memprogramkan saja, karena selebihnya itu kan tergantung dari pabriknya kayak gitu. Mungkin ya ada wajarnya menggugat, tapi gugatnya ini kan saya rasa itu hanya
sekedar sengketa biasa kayak gitu, karena tidak ada yang dirugikan di sini. Coba si penggugat apakah pernah dirugikan? Saya rasa tidak. Di sini saya tidak sedang membela Jokowi, tapi kalau untuk masalah mobil SMK itu, kalau menurut saya pribadi ya Jokowi tidak salah kayak gitu. Nah, terus lagi untuk kasus-kasus seperti tambang timah ilegal, terus penyelundupan biji nikel, blok Medan, dan lain sebagainya. Lah ini yang perlu diusut, harusnya ini. Masyarakat harusnya menggugat hal-hal seperti ini, bukan mobil SMK, ijazah palsu. Nah ini lagi soal ijazah palsu juga, kalau menurut saya pribadi ya, yang namanya Jokowi itu ijazahnya tidak mungkin ijazah palsu. Kalau saya tidak percaya dengan berita-berita ijazah palsu. Ijazah beliau pasti 100% asli, karena beliau kan juga pernah bekerja di perhutani dulu di Aceh, terus menjadi wali kota dan lain sebagainya. Itu kan syarat-syaratnya harus detail kayak gitu. Jadi tidak mungkin ada ijazah palsu. Kalau soal ijazah palsu itu saya rasa kurang masuk akal kayak gitu. Memang kasus-kasus Jokowi itu sangat banyak, tetapi ayo bongkar. Bongkar kasus-kasus yang memang nyata, yang memang betul-betul merugikan negara. Contoh seperti gratifikasi Bobi dan Kaisang, blok Medan Bobi, terus tambang timah. Lagian ini ya tentang Fufu Fafa juga belum kelar, judul juga belum kelar. Terus soal Raffi Ahmad yang menjadi mesin pencuci uang juga belum kelar. Kenapa tidak hal-hal ini saja yang diusut? Malah justru sekarang menyusut hal-hal yang menurut kita sebagai masyarakat itu kurang penting lah. Dan sekarang mengusut soal mobil SMK itu sebenarnya tidak ada untungnya buat masyarakat kayak gitu. Yang harus diusut itu kan soal tambang timah ilegal, blok Medan, gratifikasi, pencucian uang, hal-hal seperti itu yang memang harus diusut, karena itu kan memang sudah jelas. Hanya saja pihak hukum saat ini itu kan bisa dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi kita sebagai masyarakat itu menuntut hukum agar tajam ke atas ya, ke atas tajam, ke bawah juga tajam kayak gitu. Ayo kasus-kasus Kaisang, kasus-kasus Bobi Nasution, bahkan kasus Judol diusut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Dan koruptor-koruptor di era Jokowi ayo diburu, termasuk Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil, Erick Thohir, coba diusut kasus-kasusnya, keterlibatannya dengan kasus-kasus korupsi. Kira-kira hukum berani enggak? Yang harus diusut itu kan yang seperti itu, bukan yang kelas-kelas receh-receh yang tidak menguntungkan untuk masyarakat. Ya, untuk video saya kali ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke?